Tema yang taruh adalah menjadikan semua bangsa muridku, yaitu Matius pasal 28 ayat 18 sampai 21 sampai 20. Gereja Injili di Indonesia waktu Bapak Pendeta Lipius jadi ketua sinode, dia tetapkan tema itu penginjilan belum selesai. Kemudian masa periode kepemimpinan sekarang ini mereka taruh tema itu umat ini masuk surga. Dan kami wilayah Pantura punya tema umum untuk selama 4 tahun atau selama periode ini, yaitu menjadi murid yang memuridkan untuk melihat wayang, Kita baca sama-sama Matius pasal 28 ayat 16 sampai ayat yang ke-20. Ayat 18, 19, 20 itu umat ini wajib harus ada di luar kepala. Untuk ayat ini Matius pasal 28 ayat 18 sampai 20 dan Kisah Para Rasul 1 ayat 8 itu modal untuk gereja ini, dasar untuk gereja ini. Jadi sebagai umat ini wajib hafal. Ayat 16, demikian firman Tuhan. Tema yang diberikan oleh Lembaga Alkitab adalah perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Bapak Ibu Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, kesaksian-kesaksian adalah penting sekali sebagai orang-orang percaya, sebagai anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, wajib memberi kesaksian. Kenapa? Karena tidak boleh rahasiakan apa yang Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Apa yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita, di dalam rumah tangga, tantangan, masalah, persoalan, apapun yang terjadi di dalam rumah tangga kita, di dalam keluarga kita, yang luar biasa terjadi itu, kalau kita tidak menyaksikan kasih Tuhan itu di dalam kehidupan kita, atau melalui baik di gereja maupun di mana, tetapi kita sebagai anak Tuhan wajib harus bersaksi kepada siapa saja. Bapak Ibu Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, dengan tantangan masalah itu kita bisa melihat kuasa Tuhan. Ya Bapak, alama we kalau merenggerang tinggi bukan? Alama we kalau merenggerang kok. Keba, apa pinang keba le? Pinang keti bukan? Pinang ke ekolora me lo bapa tapi alama we pinang keba bukan? Pinang keba, aja nak utek lamun, aja nak ulek me, aja ini nak utek lagi, aja nak minta nak utek lo bapa ni kakwe. Pinang keba bukan alama we likon di mekombola. Jadi kita bisa melihat kuasa Tuhan melalui karya-karyanya.
Dalam pembacaan ayat ini, saya ingin sekali membagikan hari ini adalah ayat 18. Ayat 18 dikatakan begini, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Kepadaku diberikan segala kuasa. Ibu Bapak, kepadaku diberikan segala kuasa, baik di surga maupun di bumi. Karena itu pergilah. Karena itu pergilah. Aja Yesusnya arura ini 12 ngojo oleh onif. Coba baca Matius pasal 28 ayat 18. Dan ini mau baca ini. Orang bangga iwa nare, yora lone, alane, bupaino, wendaino, anu deno lo kirndo, awane abo are, iline rame, kinen, yakmi, inane minulu bo, anone, wangolo wando. Ego dine nongolone nongobala ndagela apuran ndagela aweran kindagela diune yokirana irano dandare ekolo nongando namuni noe eri no nongubo de Yonda, kuline no, awewa kole, kuliwa an, borina inagillero, mondo, ino mare, logino inu yora. Depan yang arone, depan yang arone tinggi, arone rango. Alamawi ada, Alamawi. Coba salah satu baca Roma pasal 1 ayat 16-17. Aro lewat depan negara, aro mawi depan negara, aro bayar kata noe dia tuh. Coba kita lihat, aro lewat depan negara. Kepadaku telah berikan segala kuasa baik di surga maupun di bumi. Kepadaku telah diberikan segala kuasa. Kuasa itu apa? Coba kita lihat Roma pasal 1 ayat 16-17. Injil adalah kekuatan Allah. Judul di atas. Injil adalah kekuatan Allah. Bapak Ibu Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, coba baca. Ada yang bisa mendapat, bisa baca Roma pasal 1 ayat 16 dan 17. Kita lihat. Aro dewa depan ya kan waktu kita ngomong, ini kita tahu. Pasal 1 ayat 16 dan 16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah dan menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Ayat 17, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Puji Tuhan, terima kasih. Jadi, segala kuasa baik di surga maupun di bumi diberikan kepadaku. Ini Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Yesus
Aro 2012 kanggo tugas ini di dalam negeri sesuai dengan perjanjian. Kamu harus mendahului aku, tunggu saya di Danau Galilea. Dia pergi berjumpa dengan murid-murid di sana terakhir sebelum terangkat ke surga. Satu kuasa, satu amanat agung yang Tuhan percayakan kepada ke-12 murid untuk melanjutkan pekerjaan yang Tuhan Yesus lakukan. Jadi kita lihat di sini Roma pasal 1 ayat 16 di sana katakan bahwa Paulus mengakui kekuatan Injil itu. Judul di atas di lagi dibaca oleh Wonea belum meniti alama wiano. Wonea belum meniti ata aro nero wonea pada gara-gara. Matius pasal 8 ayat 28 ayat 18 di sana katakan bahwa kepadaku telah diberikan segala kuasa baik di surga maupun di bumi. Bapak Ibu saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, Paulus mengakui kekuatan Injil itu. Kenapa? Karena Injil adalah kekuatan Allah menyelamatkan setiap orang. Coba kita perhatikan di sini. Setiap orang yang percaya kepadanya. Setiap orang yang percaya kepadanya. Jadi Paulus mengakui bahwa Injil adalah kekuatan Allah untuk menolong setiap orang percaya kepadanya. Bapak Ibu saudaraku Tuhan Yesus kasihi, nir ara pun weme, nir ara medekme. Yetung kamu kumenare kulunikan, ara medeko kuran, ara medeko kulikan, ane bobi nangkedi. Ye wani lage epinange, wani lage degeni nangke, dinantime, anigi padikime, susah ke monome, ye wani lage epinange, di tanah menggerano. Di arah mana? Jadi poin yang pertama di sini yang saya ambil di sini adalah kita sebagai anak, kita sebagai orang percaya, kita harus memiliki kesadaran iman. Kita harus sadar iman artinya kita percaya kepada Yesus bahwa pertolongan yang selalu ada di dalam kehidupan kita, dalam rumah tangga kita itu adalah berasal daripada Tuhan Yesus. Amin. Daripada Tuhan Yesus. Jadi itu sebabnya Bapak Ibu Saudaraku Tuhan Yesus kasih, kita harus punya kesadaran. Nir avera repakoloni, Allah avera Allah Kulu kime angin anggopangon adiba cerita keme Allahnya cerita keme kira jualan itu penting. Hanya ngerti loh. Kenapa tadi saya katakan bahwa kesaksian itu penting? Kesaksian penting karena kita mengakui, memuliakan nama Tuhan melalui pujian kesaksian. Itu sebabnya kita betul-betul menyadari, memiliki satu kesadaran iman bahwa pertolongan yang datang dalam kehidupan saya, dalam rumah tangga saya itu hanya daripada Tuhan. Arah lain, bukan pangan, model orang lu dia pangkal. Artinya adalah kalau mama-mama, saya tidak tahu, mungkin sekarang sudah berubah itu. Tapi kalau orang tua dulu, anak kalau sudah mulai remaja itu, bapak sudah mulai pikir, oh anak saya sudah mulai kerja, sudah bisa kerja, jadi saya harus siapkan. Enak ya mungkin. Mene hobi kono wakale, ena ya kuntian pun hobi gue, enggak mar hobi gue, enak buat apa hobi gue, ya gue ya yo muriat jangan kau nggak ngerti, eno batin aku lihat lalu babu yo kamu dah, yo kamu dah. Kenapa bapak-bapak
anak belum tibanya waktu untuk anak itu mulai kerja, dia sudah siapkan kambang untuk tebang kayu, untuk kasih tajam pagar, untuk bikin pagar, dan juga untuk bela kayu, tebang kayu, dan bikin rumah. Itu papa. Kalau mama, sebelum anak perempuan sudah mulai remaja, dia sudah siapkan noken, dia sudah siapkan tali, dia sudah mulai ajar dia, noken itu harus pikulnya begini, gali tubi harus begini, bersihkan kebun itu harus begini, dan lain-lain harus begini. Itu tugas mama untuk kasih didik kepada anak perempuan supaya anak perempuan itu bisa kerja. Jadi dulu itu bapak punya tugas adalah cara bagaimana dia ajak didik anak supaya anak itu bisa kerja, bisa bikin kebun, dia bisa tahu, bikin rumah bisa tahu, bikin pagar bisa bikin kebun, dan lain-lain. Setelah bikin kebun, mama ajar anak perempuan supaya anak perempuan harus siapkan bibit ubi, kacang, jagung, dan lain-lain. Terus noken itu siapkan untuk isi dan lain-lain. Nah, tapi sekarang ini saya tidak tahu. Tapi sekarang ini adalah semua arahkan ke pendidikan. Kenapa? Supaya didik anak dari kecil untuk ajar supaya dia tahu bikin kebun, dia tahu tanam, dia tahu bersihkan, dia tahu ini, supaya hasilnya mau menikmati. Tapi sekarang berubah. Anak laki-laki, anak perempuan semakin sudah besar, sudah usia 7-8 tahun sudah arahkan ke sekolah. Kenapa? Tujuannya adalah setelah anak sekolah berumah tangga, dia kerja, bisa jamin dari hasil dari itu. Tapi kalau dulu orang tua, kalau laki-laki tidak tahu kerja, mau kasih makan istri dengan apa? Jadi harus dipersiapkan. Bapak Ibu saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, Tuhan Yesus mengajarkan kepada ke-12 murid sebelum mereka kerja, mereka harus kenal dulu siapa dia. Kalau dalam perjalanan pelayanan Tuhan Yesus dengan murid-murid, di sana dengan murid-murid ada yang mengenal Yesus, tetapi ada murid-murid yang masih ragu-ragu. Di mana kita lihat setelah Yesus mau memberi makan kepada 5.000 orang, Yesus bertanya kepada Filipus dengan Andreas. Waktunya sudah sore, ia mau memberi makan kepada 5.000 orang itu. Dia bertanya kepada murid-muridnya, yang di tangan kamu ada apa? Petrus bilang begini, Filipus bilang begini, tidak mungkin. Ini banyak orang, di sini hanya 2 ikan dan 5 roti. Bapak Ibu saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, tidak yakin dan tidak percaya bahwa yang perintah itu adalah Tuhan. Keraguan-keraguannya di situ. Yang menjadi persoalan adalah keraguan-keraguan. Dia tahu dari mana setelah terjadi lebih 5.000 orang dari 2 ikan dan 5 roti itu bisa memberi makan kepada 5.000 orang, dan ada kelebihan. Tetapi masih saja murid-murid masih belum percaya. Sampai terakhir sebelum Tuhan Yesus tangkap. Matius pasal 16 ayat 18. Coba Matius pasal 16 ayat 18. Pengakuan itu penting. Terakhir sudah sekian tahun dalam perjalanan, sudah 12 murid-murid selama dalam pelayanan ikut, sehingga terakhir dia bertanya begini, setelah mujizat memberi makan 5.000 orang itu,
Tuhan Yesus tanya kepada mereka, menurut orang-orang itu siapa saya? Baru mereka bilang begini, ada katakan Yeremia, ada bilang Elia, ada bilang Yohanes, tetapi ada bilang para nabi-nabi. Oke. Kalau begitu menurut kamu saya siapa? Kenapa Tuhan Yesus bertanya kepada murid-murid? Karena sampai terakhir pun ada murid-murid yang belum mengakui bahwa Dia adalah Allah. Hanya menjadi persoalannya di situ. Yesus melihat bahwa ada yang masih ragu-ragu. Kenapa rahasia yang bisa berani keluarkan di situ? Artinya tadi ayat 18. Petrus mengaku. Dia bilang apa? Engkau adalah anak Allah Mesias. Yesus bilang, bukan manusia yang katakan kepada kamu, tetapi Bapakku di surga. Itu sebabnya. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Apa yang kau terlepas di dunia ini akan terlepas di surga. Alama wika ada dino. Unea wilo menega ada dino. Unega ada dino. Gue main ke lemah menega dino. Alawa menega lemah. Mege unea la gue main ke lemah menega dino. Buku pada lemah. Mege unega pada lagi menega dino. Buku pada lagi. Itu kunci. Setelah mengakui, jadi kita kembali kepada ayat yang ke-18. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan maupun di bumi. Artinya adalah alama wanita arah. Kuasa firman itu sudah ada di dalam kehidupan setiap kita masing-masing. Alama wanita arah itu kelebihun ya. Ini bakal nggak jatuh lama ini. Allah mengumpulkan kumpul kan arma itu pinanggerak tinggal kita dan tinggal saja. Kuasa firman itu semua ada pada kita. Jika kau karung-karung, mereka punya warung-karung. Bukti kemaru karung-karung, jago ya tu, jangan dia tu, mau dia tu. Yumi dia karung karung. Nano, beawi banyak tu. Bibi kata beawi banyak tu. Nano nade banyak tu. Lalu dia karung. Ina ikut no. Ina ikut. Alhamdulillah. Ina punya jemaat no. Alhamdulillah. Semua sudah. Tuhan sudah melengkapi kita. Ketika kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, alama itu sudah otomatis sudah ada di kita. Tinggal kita mau bertindak. Begitu. Alama itu mau dari jalan gue. Apa yang lo anggap malam pakai waktu kembali ya. Gue yang pernah bekerja. Bukan lagi aja mau tiga ko. Orang kele ya orang kele. Loma udah kayak udah berkenal. Tuh menat nora meja bunda aja mau udah berkenal dengan gue. Ya gue keligo. Mana keligo. Iya. Tak kuya laga apa? Itu dikimenkan kumpul kan. Alama udah punya pinggir logo aku baca men. Nah noe ini kan waktu alama udah normal. Alama itu lugar itu pinggir gerak. Alama pinggir gerak dia mana yang gerak? Pinggir no. Baik. Ni dia pun dok membak kuino. Dia pun dok membak kuino. Pinggir pa ai no balawa jangan korban deh. No balawa jangan korban. Dia pun dok membak kuino. Pinggir gerak. Kesempatan ini saya meyakinkan kepada kita semua bahwa kita sudah menerima kekuatan itu, kekuatan Injil itu. Alama wino, unia beno meneno. Ini kimeko ko berapa nak
Enonin epina ke ka. Ina pe bakal ke. Ina bakal ke. Unne me ayo dong juga. Na bokabot ke. Ania ka dia ke. Tuh ngerega, unne ngerega. Ayah ala pernah bangun ni kau nampak kali. Ala yang kau bangun kau ilo kali kau kau. Nunggu bilu. Nunggu bilu. Coba terakhir. Roma pasal 1 ayat 17 terakhir. Arumnya bebas kan nunggu berapa? Abe pakai genok. Allah no be lomer go morat me. Nunggu berapa? Ada yang digarap go genok. Ada yang digarap mengkira go. Abe pakai genok. Abe pakai tinggi lagi. We alama wajaro. Alama ini kita mewun rejar banyak. Alama ini kita mewun rejar banyak. Menuti pakai lekarle. Alama ini orang bodoh orang ini. Epa ke epa ayu ke no gu di menen epa ayu kan kira no kena epa ayu kan kira kuli budaya ini epa ayu no kira be ulu ga ini ada apa kan tantangan ada beberapa ini ko na ayu ko ondik ayah udah ada yang bilang kyo mega lagi iya gua mau jadi udah cepat epa ayu kan tadi kayak gini biar ada ti epa ayu kan tadi di mana dia tidak boleh keluar tidak boleh belok ke kiri ke kanan. Tetapi yakin bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Yang pertama-tama adalah orang Yahudi, tapi yang kedua adalah orang Yunani. Bapak Ibu Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, ketika kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, kekuatan Injil itu sudah otomatis sudah jadi milik kita. Tinggal kita perhatikan saja. Begitu. Tinggal kita lakukan saja. Poin pertama adalah kita memiliki kesadaran iman. Kita percaya bahwa hanya Allah lah yang menyertai kita sampai hari ini. Pemuda-pemudi tadi Jackson sakit berapa hari, kemudian dia ajak kepada teman-teman untuk menyanyi, mengucap syukur atas kesembuhan yang Tuhan berikan kepada. Penting. Kita perlu mengakui. Kita perlu pengakuan. Kita mengakui bahwa yang bisa berikan kesembuhan kepada kita itu hanya Dia, bukan siapa-siapa. Melalui doa. Jadi pertama di sini dia bilang, kepadaku telah diberikan segala kuasa. Arum ayu wajar ada lagi. Arum ayu wajar ada. Epinang geraknya tinggal kita bertindak. Wah, itu apa di Jawa? Alama we kepa jelok ram jenak roti ke nuar nanti. Coba meja wajah aku mempan. Coba meja wajah aku mempan. Kumina lom ni wah. Kau buat nanti berah. Mereka noti we kanan tidak ada pe kanan bunuh jualan apa laku tidak ada pada nombor pun rela mempan kina iman pun ada kina kepenawan ada makanan pun ada kina pun ada kina pun ada kohorta dia di mereka ini pun tidak boleh belok ke kiri, tidak boleh belok ke kanan. Artinya adalah kita sudah diuji dan kita sudah diuji dengan tantangan-tantangan yang ada di dalam. Tetapi yang sudah teruji tidak boleh belok ke kiri, belok ke kanan. Tidak boleh baku marah,
karena masalah, karena tantangan, karena masalah ada di rumah, anak menangis, anak besok mau sekolah, anak besok mau bayar sekolah. Masalah yang paling rumit yang tidak bisa sulit kita hindari adalah pertama adalah sakit, yang kedua adalah makanan di rumah, yang ketiga adalah yang paling sulit, yang ketiga adalah anak sekolah. Anak besok sedikit lagi mau bayar, kita usaha sana, usaha sini, usaha sana, jalan buntu, kita tidak bisa ketemu. Akhirnya apa? Yang tidak bisa marah, yang tidak pernah marah bisa marah suami dan lain-lain. Tetapi kesempatan ini saya yakinkan kepada kita semua, saya memberikan dorongan, semangat kepada kita semua, bahwa kita sadar bahwa pertolongan Tuhan hanya datang daripada Tuhan. Yang kedua adalah kuasa itu sudah menjadi otomatis, sudah menjadi milik kita. Tinggal yang pertama kita lakukan adalah kita memiliki kesadaran bahwa pertolongan itu datang daripada Tuhan. Yang berikut adalah coba salah satu baca Matius pasal 22. Ini kan Allah ni pinangkaya ng Quran. Apino media nina noedia. Yang pertama, poin pertama adalah memiliki kesadaran iman. Yang kedua adalah menyerahkan diri secara sungguh-sungguh kepada Tuhan. Nini kino nini benar mawinukan Quran Allah wa menikah. Nida me papiro epinate bukan. Baik itu di surga maupun di bumi. Karena itu ayat yang berikut, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka apa yang telah ajarkan kepadamu, dan ketahuilah bahwa aku akan menyertai kamu. Jadi Tuhan memberikan dorongan kepada memberikan kuasa amanat agung ini kepada 12 murid atau 11 murid untuk memberitakan Injil. Ya, untuk memberitakan Injil. Tetapi tekanan saya hari ini, yang saya mau tegaskan hari ini adalah kuasa itu sudah diberikan kepada kita. Alama wilon warwan kagarat me, nina mendeka kagarat me, kagarat me. Alama wilon nina kagarat me wana kagarat. Nina beba kamu kagarat, nina aku kamu kagarat. Ni kurang berarti tu lupa, tu. Kurang berarti tu lupa. Kadang ada jakra. Ni kurang berarti tu lupa. Iya. Sebelum Tuhan Yesus terangkat ke surga, Tuhan Yesus memberikan kuasa kepada amanah agung kepada 12 murid untuk melakukan sesuatu, untuk memberitakan Injil. Yang pertama di sini adalah memberikan kuasa kepada 12 murid. Yang kedua adalah memberikan tugas. Yang ketiga adalah janji penyertaan, yaitu ayat yang terakhir. Ketahuilah bahwa aku akan menyertai kamu. Wah, di ayat 19, 20 multimen roti, hari Yesus Senin 12 murid Allah yang mereka jadi saksi. Inna no al-alina no yaqin Allah. Yang gue kenal kok kita teruskan dari bawah itu pendewa epigram bukan di ayat 11 ayat 18 noti memberi kuasa untuk melakukan sesuatu, untuk memberitakan Injil,
memberi kekuatan, memberi kemampuan, memberi kuasa untuk memberitakan Injil. Tidak demikian. Saya kembali kepada konteks di dalam hari-hari. Yang ketegasan saya di sini adalah alama wilo. Yesus arwah 12 alama wilo di arwah 12 orang di Yuda tidak apa. Abe pakwe arwah 12 arah porwe. Tidak pada gura roti aroma ya gue pina negra wali negra nina mendek ko gura nina mendek ekor ko gura me epina gelo ko ala na epangeya inu apa dia ini. Jadi Tuhan sudah memberikan kuasa kepada kita, maka kita yang penting sekali yang kita mengakui bahwa hanya kuasa Tuhan yang bisa menolong kita. Ya. Poin berikut adalah kita menyerahkan diri secara sungguh-sungguh kepada Tuhan. Alama ono epina waktu. Epina kan kerekuan bina mari epina dua tu. Angko bangun lagi nak Epina kayaknya lokoradok yang pertama adalah memiliki kesadaran iman. Yang kedua adalah menyerahkan diri secara sungguh-sungguh. Yang ketiga adalah kita komitmen. Komitmen kita itu harus jelas. Hamba-hamba Tuhan bertanya pada waktu sebelum kita dibaptis, kita mengaku dan kita sampaikan komitmen kita. Hamba-hamba Tuhan sebelum kita masuk di dalam air, hamba-hamba Tuhan atau pendeta-pendeta mereka bertanya, kalau sebelum kamu ke sana, kenapa kamu harus baptis? Setelah kamu keluar, kamu lakukan ini atau tidak? Nah, itu baru kita jawab, tidak. Kata tidak, itu komitmen, sudah bulan. Itu sebabnya komitmen kita itu harus jelas, supaya kita melihat karya-karya Tuhan. Alale pinanggeno yeloko randuk. Yang pertama nanti gini. Nir Arab puriar me alama we pinanegara me aku kalau kumpul ligan arab mau pinanegara ane pinanegara yeloko ngorat me. Yang pertama adalah memiliki kesadaran bahwa semua kesehatan kekuatan yang kita miliki adalah daripada Tuhan. Yang kedua adalah menyerahkan diri secara sungguh-sungguh kepada Tuhan. Yang ketiga adalah kita harus komitmen kita harus jelas. Komitmen kita harus jelas. Saya mau kesaksian sedikit. Saya masuk dengan teman-teman saya sudah duluan ke Jawa untuk pergi kuliah sekolah, dan saya terakhir pergi ke sana. Kami masuk kuliah tingkat di asrama, dan dari kampus kami sudah semester 6. Dari kampus sudah mau utus untuk praktek 6 bulan. Sebelum praktek keluar,
saya sakit 1 bulan lebih. Jadi dari sekolah, rapat pertama, rapat kedua, rapat ketiga tidak bisa putuskan. Rapat terakhir baru mereka putuskan bahwa lebih baik Iker tidak ikut praktek tahun ini, tahun depan baru praktek. Hasil keputusan dari kampus itu sampai di telinga saya di asrama. Jadi teman-teman saya ini termasuk Pak Esman, terus Pak Joni Wenda dan lain-lain. Pulau wae, dia nongko biau drui. Berarti keluar tuh orangnya anuan jina belajar 1 bulan lebih lagi dan nongko biau drui bayar apa? Ani lagi hari kan mereka. Saya sudah tahu bahwa mereka ini berat untuk kasih tahu saya. Tapi di kamar kami itu di belakang itu tempat jemuran. Jadi saya keluar tempat jemuran itu saya berdoa. Dan saya berkomitmen di situ. Saya